Palembang kota kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Biologi. Nama saya Anggi Febrianti, NIM 2020207061. Kali ini saya berkesempatan untuk mencari tahu sedikit sejarah tentang Masjid Kiai Merogan. Bagi sebagian masyarakat Kota Palembang, tentunya sudah tidak asing lagi mendengar nama Masjid Ki Marogan. Masjid ini menjadi masjid tertua kedua setelah Masjid Agung Palembang. Menurut sejarah, masjid ini didirikan oleh saudagar kaya yang bernama Mas Agung Haji Abdul Hamid Mahmud atau biasa dikenal sebagai Kiai Marogan. Disebut demikian karena Kiai Marogan tinggal di sekitaran muara Sungai Ogan yang merupakan anak Sungai Musi. Selain menjadi penguasa, Kiai Marogan yang lahir pada tahun 1811 Masehi, ini juga seorang pendakwah. Dakwah sang Kiai bukan hanya di Palembang saja, tetapi masyarakat yang ada di luar Palembang juga sangat mengakui eksistensinya sebagai ulama besar. Menurut sejarah, pada waktu Kiai Marogan lahir, Kesultanan Palembang sedang mengalami peperangan yang sengit dengan masa kolonial India Belanda. Ki Marogan terlahir dari ibu bernama Perawati yang keturunan Tionghoa dan ayah yang bernama Mas Agus Haji Mahmud atau Kanam yang masih ada ikatan silsilah kekerabatan dengan Kesultanan Palembang. Banyak ajaran Kiai Marogan yang sampai saat ini masih melestari bagi masyarakat Palembang. Di antaranya adalah zikir yang selalu dibacakan Kiai Marogan dan santri-santrinya di atas perahu. Masjid Ki Marogan berada di Kelurahan Satu Ulu, Kecamatan Kertapati, Palembang. Dibangun pada tahun 1871 Masehi, tempat di Hulu Palembang. Berada di tepian Sungai Musi. Awalnya, masjid ini bernama Masjid Jami Kiai Abdul Hamid bin Mahmud, namun lebih dikenal dengan sebutan Masjid Ki Marogan yang diambil dari nama pendirinya. Selain usianya, masjid ini juga dikenal dengan arsitektur unik, terbuat dari kayu unglen dengan 16 tiang penyangga. Awal dibangun, masjid ini memiliki luas 25 meter kali 20 meter. Namun, setelah direnovasi pada tahun 1950 Masehi, diperluas menjadi 50 kali 40 meter. Kubah bulat yang terbuat dari seng diganti dengan mustaka limas, dikembalikan seperti semula. Lantainya diganti dengan keramik, pintu-pintu dan jendela diganti dengan yang baru, dengan tidak merubah unsurnya yang asli. Namun, plafon tidak ikut direnovasi karena merupakan salah satu unsur yang asli sejak berdirinya Masjid Ki Marogan Palembang. Setelah dilakukan renovasi, dapat diperkirakan bisa menampung 1.500 orang. Bila hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, jumlah jamaah yang ditampung bisa juga mencapai 2 kali lipat jamaah. Assalamualaikum Bapak, saya Anggi Febrianti, mahasiswa dari UIN Raden Fatah Palembang. Sebelumnya ini saya sedikit ingin mewawancarai tentang masjid Bapak. Nah, tapi sebelum memulai itu mungkin ada baiknya Bapak memperkenalkan diri dulu dengan siapa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismail, baiklah Bapak, saya ingin sedikit mengulas tentang sejarah tentang masjid ini Bapak. Nah, bagaimana sejarah masjid ini? Bapak bisa menceritakannya sedikit? Baiklah, saya akan menceritakan tentang sejarah dari Masjid Ki Marogan ini. Berdiri Masjid Marogan ini didirikan oleh seorang ulama yang ada di Palembang pada Palembang, yaitu pada abad 8 yang bernama kalau Jabat Agung di Kota Palembang Kiai Marogan, tapi nama aslinya itu Mas Agus Haji Abdul Hamid bin Mahmud. Jadi
beliau membangun masjid ini dengan jerih payah beliau sendiri, dengan hasil duit dia tidak dapat angker dari kolonial Belanda pada saat itu ya. Pada saat itu zaman masih zaman Belanda perang ya. Dan alhamdulillah beliau ini adalah ulama yang selain seorang ulama, beliau ini adalah seorang saudagar kaya juga, saudagar mempunyai saumil itu kalau bahasa sekarang ini depot kayu ya, ada tempat kayu. Jadi dia ini masuk ke sini ini adalah seorang tukang kayu. Nah, beliau ini mendirikan masjid ini tujuannya yaitu selain beliau untuk menyebarkan agama Islam dan juga untuk dakwah beliau dan juga untuk sebagai tempat tinggal beliau. Ya. Nah, beliau ini membangunnya Masjid Marogan Game ini pada abad 18, saat itu 1871. Ini Masjid Marogan dibangun kalau ini tangan beliau sendiri. Nah, ini zaman dulu masjid ini lebar panjangnya lebih kurang 20 kali 20. Waktu itu ininya tidak pakai semen tapi pakai kayu galon. Dan juga masjid ini juga dulu ininya pecah kejiwaan masjid ini masjid terapung. Oleh karena masjid ini ada di pinggiran sungai. Jadi sungai, kalau sungai tinggi, kejiwaan masjid ini di tengah-tengah sungai air. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya, maaf mengganggu waktunya. Terima kasih banyak telah membantu. Ada beberapa catatan penting untuk jadi perhatian kita, yaitu Masjid Marogan ini walaupun letaknya di pinggir Sungai Musi dan Sungai Ogan, masjid ini tidak pernah kebanjiran. Terbukti dari pada waktu seluruh kota Palembang kebanjiran karena air yang pasang dan turunnya hujan lebat. Bersamaan pada tanggal 23 Desember Masehi yang lalu, masjid ini tidak mengalami kebanjiran sama sekali. Baiklah, mungkin itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan tentang Masjid Kiai Marogan. Saya Anggi Febrianti, mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru malimasnya